Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya berharap setiap kita di dalam keadaan sehat sore hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, selamat ibadah di GBI Sungai Yordan Depok. Hari ini saya percaya setiap kita sudah siap menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang begitu baik, tidak pernah meninggalkan setiap kita, dan kasih-Nya cukup untuk setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sore hari ini kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Hari ini kami memilih Tuhan untuk mengucap syukur atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Kau hadir bersama dengan setiap kami, dan Kau melawat setiap kami, dan kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Dan biarlah kami sore hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami pasti diubahkan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup demi nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hadirat Tuhan kita menaikkan syukur. Tuhan yang begitu baik, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sama-sama katakan yang percaya, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya
nyata di hidupku. Mari sama-sama sore hari ini apapun keadaanmu di hadapan Tuhan, mari naikkan syukur. Pastikan suaramu tuh boleh nyampai dalam surga. Pastikan suaramu boleh kau buka untuk angkat pujian di hadapan Tuhan. Pastikan pujianmu keluar dari lidah bibirmu sore hari ini. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Mari kita bersyukur sore hari ini. Mazmur adalah ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kau percaya Dia sumber kesembuhan, katakan Dia sumber kesembuhan. Kalau kau percaya Dia Allah yang menyertai hidup, katakan Kaulah Tuhan yang menyertaiku, dan Kau yang memulihkan setiap kali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau percaya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Yang percaya sama-sama yuk gereja Tuhan, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat, yes, ku kagum hormat kepadamu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, yes, ku kagum. Sama
Tuhan sungguh baik. Pastikan dengan senyuman yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang percaya sore hari ini, angkat suara mengatakan
segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Kami menyatakan Kaulah kekuatan dan kemenangan di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami selamanya menyembah-Mu. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tak hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau
kami. Kaulah keselamatanku, berserah penuh, ku berserah penuh hanya padamu, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau kemenangan kami, Kaulah kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang aman Kaulah keselamatanku, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan kami, yang menciptakan kami, yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada kami yang hidup di atasnya. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah, ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, berbicaralah pada sore hari ini melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan pengurapan-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan, itu akan tersampaikan kepada jemaat di sini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti dan memahami tentang kebenaran yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu ini, sehingga kami dimerdekakan dari segala keterikatan kami, dari kebodohan kami, dari kebebanan kami, dari ketidaktahuan kami ya Tuhan, sehingga firman itu akan menjadi rema, dan kami akan mengalami Tuhan secara pribadi, bukan lagi kata orang, tetapi kami mengalami sendiri. Kami melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Pertama-tama terima kasih Pak Guru yang saya diberi kesempatan untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tidak terasa waktunya sudah setahun ya, saya bisa kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi waktu pertama Pak Daniel memimpin pujian yang lagu pertama itu, betapa dahsyatnya Allah kita itu, saya terharu dengan lagu itu. Memang lagu ini sudah lama, tapi itu menyentuh hati saya. Dan pada waktu refnya itu mengatakan bahwa betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hidupku. Memang pada saat kita ibadah pada sore hari ini, dengan mudah kita mengatakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tapi pada waktu kita mengalami Tuhan,
atau kita dalam menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Tuhan, itu baru kita bisa ngalamin benar bahwa Tuhan itu dahsyat. Tapi kalau misalnya kita hanya menyanyi, itu semudah kita berkata-kata, tapi kita hanya lip service, hanya dari bibir kita aja, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tapi pada kenyataannya belum tentu kita ngalamin. Nah, pada sore hari ini saya mau saya sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 42 ayat 5 sampai 8 yang bunyi seperti ini. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ayat 8, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Di sini jelas mengatakan bahwa dari ayat 5 itu mengatakan bahwa kita punya Allah itu yang menciptakan langit, yang membentangkan bumi, langit, menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, bahkan nyawa kepada kita yang hidup di atas bumi ini. Nah, kita diciptakan itu ada maksudnya. Di ayat 6 itu mengatakan bahwa kita dipanggil. Kalau saudara bisa ibadah di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya yakin bahwa ini bukan suatu kebetulan. Ada maksud Tuhan, yaitu tujuannya adalah penyelamatan. Penyelamatan bukan berarti kita terima Tuhan Yesus, sesudah itu kita tinggal tunggu waktu Tuhan mau panggil kita untuk tinggalkan dunia ini. Enggak seperti itu. Di dalam Roma 90 ayat 10 yang mengatakan begini, masa hidup kami itu 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi hidup kita ini terbatas di dunia ini, hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, jadi kita tunggu waktu nih kapan dipanggil Tuhan. Gak seperti itu juga. Kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, ini adalah suatu anugerah yang saya yakini dari Tuhan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kalau saya lihat pribadi saya nggak punya passion seperti ini, berdiri di depan saudara ini. Ini hanya cerita aja lah yang lalu ya. Kalau dulu saya diberi kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan di kedukaan, saya hanya berikan kepada teman saya. Mungkin saudara kenal sama Pak Arwin itu. Saya pernah cerita juga di sini nih. Ini hanya ulang-ulangan aja. Nah itu panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, kita tidak bisa menghindar atau kita mau-maunya kita itu. Contohnya kayak Yunus ya, yang gampang aja. Saudara tahu kan tentang Yunus itu. Yunus itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu kota yang orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ini kembali lagi, Yunus ini seperti kita nih, yang manusia tuh hanya mengandalkan pengertian kita. Ngapain ke sana? Gak mungkin lah Tuhan bisa, orang-orang itu bisa bertobat. Kalau saya nanti ke sana sampaikan firman Tuhan, bertobatlah, belum tentu. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, lakukan aja deh, nurut aja deh. Bahasa Jawanya kali ya, nurut aja deh. Itu lebih gampang, prosesnya itu kita akan lebih cepat gitu. Tapi kalau kita suka mengeraskan hati dan menghindar dari panggilan Tuhan, itu proses itu lama. Sebentar saya akan menceritakan bagaimana gambaran kita ini, hidup kita itu seperti umat Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan untuk dibawa ke tanah perjanjian.
penuh dengan berlimpah susu dan madu di sana. Kenapa? Tuhan tuh sangat mengasihi setiap umatnya, termasuk Israel ini. Dan dia sudah berdoa untuk minta diselamatkan dari perbudakan. Sudah diselamatkan, tapi dalam perjalanannya suka seringkali memberontak dan melihat ke belakang. Nah, itulah tuh manusia yang sudah terbentuk dengan tabiatnya, perangainya bertahun-tahun di tanah perbudakan. Akhirnya pada waktu mau keluar dari tanah perbudakan itu, dalam perjalanan di padang gurun, itu pembentukannya sulit. Nah, di sini di ayat 6 saya ulang lagi, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Tuhan itu pegang tangan kita, tapi kita tidak bisa lihat ya tangan Tuhan itu yang kuat. Tapi itu Tuhan tuh mau tuntun kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Setiap pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda panggilannya. Kalau kita lihat tadi, ini ada Pak Randy tadi. Saya baru kenal Pak Randy ini baru Rabu kemarin. Jadi guru saya, suhu. Jadi kita full timer belajar dari Pak Randy untuk belajar keyboard. Mudah-mudahan saya bisa sampai panjang deh Pak Randy. Bisa pelayanan untuk kedukaan, karena kedukaan seringkali hanya main gitar, saya main gitar. Syukur-syukur nanti bisa lebih jago dari Pak Randy. Bercanda ya Pak Randy. Nah, di situ setiap kita tuh panggilannya itu berbeda-beda. Tadi seperti Pak Oki nih. Pak Oki ini saya udah lama gak ketemu nih. Biasa pelayanannya di Roxy. Tiba-tiba ketemu di sini nih. Nah, Pak Oki itu memang panggilannya itu tiup trompet. Nah, dari teman-teman dari yang lain juga ada panggilannya itu melayani Tuhan dalam bentuk main tamborin. Jadi setiap pribadi, lepas pribadi itu berbeda-beda. Nah, jangan menghindar atau jangan melarikan diri seperti Yunus. Kalau Tuhan sudah tetapkan di sini, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun tempat ini sederhana kelihatannya ya, tapi kalau Tuhan hadir di sini, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan melihat siapapun di sini. Jangan kecewa dengan teman-teman mungkin kita merasa nggak sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan kita bisa berjemaat di sini, saya bisa dipakai ini sebagai apa gitu. Jangan ya, kita lihat Tuhan aja. Saya belajar di sini saudara, karena saya ngalamin juga nih. Selama saya sebagai full timer ini, ya itu saya nggak sangka kalau saya bisa berdiri di tempat ini. Dan saya juga dipercayakan untuk sebagai kadif pastoral. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh sertai. Banyak orang yang maunya disertai Tuhan menjadi gembala kita, tetapi tidak mau dituntun. Di dalam Mazmur 23 itu kan dikatakan ada Tuhan tuh menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukan kita dituntun itu bukan oleh karena kita. Kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai kita. Ayat berikutnya, untuk membuka mata yang buta. Selama ini kita seringkali seolah-olah seperti dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Kayaknya kita nggak melihat akan penyertaan Tuhan. Sebenarnya itu Tuhan mau singkapkan segala perangai, segala tabiat gitu. Seperti tadi yang saya gambarkan umat Israel itu ya. Nah, disitulah Tuhan mau lihat nih, pada waktu menghadapi masalah, melewati padang gurun, bagaimana perangai kita. Apakah kita kecewa dengan Tuhan? Kok penyertaan Tuhan kok kayak seperti ini? Di padang gurun, dengan panasnya, dengan dinginnya kalau malam. Tapi itu Tuhan tuh menyertai. Bukannya ditinggalkan begitu aja. Tuhan tuh menyertai. Tergantung respon kita ini nih. Nah, disitulah setiap pribadi Tuhan tuh mau melihat. Tuhan mau uji di dalam perjalanan hidup kita ini. Apakah kita komplain? Apakah kita kecewa dengan Tuhan? Apakah kita kecewa juga dengan gembala? Atau kecewa dengan teman-teman di pelayanan, sesama pelayanan? Itu yang Tuhan melihat. Saya ada ngalamin begini saudara. Tanggal 19 Oktober 2024 kemarin,
saya waktu itu cuti, itu hari jatuhnya hari Sabtu. Jadi kita di gereja itu jam 3 sore itu ada doa bersama para full timer, teman-teman, terus ada yang dari sekolah STT yang bantu di dalam pelayanan di Proxy, dan juga dari tim doa. Kita doa bersama jam 3 sore. Nah pada waktu itu saya dari rumah, dari Kelapa Gading menuju ke Proxy. Nah karena saya berpikir pada waktu itu kan tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden Prabowo. Jadi saya pikir kalau lewat istana itu mungkin ditutup jalannya. Jadi saya coba lewat jalan lain, lewat jalan Balai Kota, Jalan Merdeka Barat apa? Merdeka Selatan apa ya? Dari situlah. Jadi waktu itu lewat situ memang sepi kalau setiap hari Sabtu. Jalannya udah lebar. Jadi saya berdua sama istri naik motor, agak kencang. Tiba-tiba ada anak muda, ya maklum lah masih muda itu kayak lagi pacaran, dan itu kayak seolah-olah jalan terus milik berdua. Jadi mau belok ke kanan itu main belok aja U-turn. Dan saya agak kencang, saya tiba-tiba mau lewatin dia belok, langsung belok, gak ngeliat kaca spion. Itu biasa orang tuh, saya juga kadang-kadang bingung ya. Orang naik motor tuh nggak mau lihat spion, padahal ada kaca spion. Akhirnya saya nggak bisa ngerem, dan saya hajar itu motor. Saya hajarnya di sebelah kanan, udah nggak bisa menghindar. Di rem juga nggak keburu. Akhirnya saya tabrak dia, dan saya jatuh berdua sama istri. Dan pada waktu saya mau bangun, saya angkat istri saya, dia kesakitan tangannya. Waduh, ini ada masalah nih. Dan akhirnya nggak jadi ke gereja. Itu tujuannya ke gereja, bukannya pergi kemana-mana gitu, bukannya menghindar atau panggilan Tuhan, bukan. Tapi bisa Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya saya coba bawa dia pulang kembali, dan dia bilang dia merasa kesakitan gitu. Ini kayaknya ada retak. Dan benar ya, pada waktu datang ke tukang, saya datang ke tukang urut yang biasa diurut sama ada satu langganan gitu. Dan dia bilang pada waktu diurut itu, waduh dia sakit, dia menerima. Akhirnya besokannya hari Senin mau di ronsen, ternyata dokternya sudah pulang, jadi nggak bisa, harus ada referensi dari dokter di Prodia itu. Dan akhirnya hari Selasa baru di ronsen, dan hasilnya memang itu ada retak dan pergeseran. Nah kadang-kadang itu bisa terjadi yang Tuhan izinkan. Apakah kita meresponinya dengan hanya komplain dengan Tuhan, ini kan saya mau pergi ke gereja, saya mau berdoa, bukan pergi kemana-mana. Kok bisa terjadi? Padahal dari rumah saya udah berdoa, minta perlindungan Tuhan. Saya udah berkatakan firman Tuhan, Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 16 saya hafalin. Bukan hanya hafal ya, saya percaya bahwa hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, meluputkan. Tapi kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu diuji sama Tuhan. Apakah saya komplain? Apakah saya marah dengan Tuhan? Tapi saya ingat firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasil bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini yang penting, ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan, saya tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Saya tetap bersuka cita. Saya tidak komplain, saya tidak marah terhadap Tuhan. Tapi istri saya yang marah-marah terhadap saya. Kadang-kadang kalau lagi ingat-ingat tuh dia kejungkit mungkin tuh, gara-gara kamu nih saya jadi jatuh. Anak saya kalau bisa diri nggak bisa agak ditinggiin gitu. Itu ada dampaknya. Tapi ya bersyukur aja. Nah setiap kita tuh akan diuji. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Itu yang pertama, telah memegang tanganmu. Nah yang ketiga, aku telah membentuk engkau. Nah setiap kita tuh akan pasti dibentuk. Supaya apa? Menjadi seperti serupa Kristus. Emang tuh gak mudah ya saudara. Tapi kalau saudara mau, itu
itu gampang prosesnya, nggak berlama-lama. Seperti umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, karena dia sering memberontak, komplain dengan Tuhan, saya mau makan ini nih, roti, akhirnya turun mana dari sorga. Mau makan daging, turun burung puyuh. Itu Tuhan sediakan semuanya. Tapi seringkali mereka tuh sudah memberontak atau melihat ke belakang, dulu kayaknya lebih enak saya tinggal di tanah perbudakan. Nah itu tuh manusia. Makanya kita belajar ya dari pengalaman dari si umat Israel ini, jangan kita melakukan sama seperti mereka. Setiap kita ini dibentuk pribadi seperti firman Tuhan katakan, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan tuh berjanji buat kita, banyak janji-janji yang Tuhan mau berikan. Nah, bicara soal keluarga nih, tema pada bulan ini tentang keluarga ya. Saya ngalami tadi yang tadi saya ceritakan, dengan istri ada aja masalah seperti itu. Siapa sih yang mau nabrakin orang, nah ini jatuh dan tangan istri retak dan bergeser, siapa yang mau? Tapi Tuhan izinkan terjadi supaya pembentukan karakter kita. Kalau kita diproses sama Tuhan, jangan kita komplain, jangan kita marah-marah, dan kita bisa bertanya, kok nggak sesuai ekspektasi ya Tuhan? Itu prosesnya lama. Tapi kalau kita tadi kayak lagu yang terakhir itu berserah penuh pada Tuhan, itu prosesnya cepat. Nanti kita akan disingkapkan, maunya Tuhan itu seperti ini ya. Nanti saya akan tunjukkan ya, ada 2 contoh yang saya akan tunjukkan untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Sebelum itu ya saya mau coba. Nah ini sebelum itu saya lanjutkan, saya mau bacakan dari saya diberkati juga dengan tulisan dari Bu Rode yang menyampaikan khotbah saya hari ini. Ada kata-katanya yang bagus nih. Orang Kristen sejati bisa dinilai dari tujuan hidup. Tujuan menjadi orang Kristen adalah kembali ke hakikat kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah, bukannya ujuk-ujuk kita timbul di keluarga mana di mana. Kalau saya boleh pilih, saya akan pilihnya yang enak-enak aja. Mungkin di keluarga jadi keluarga Prabowo, ya segala sesuatu itu terpenuhi. Ada mau apa ada, belum tentu. Kadang-kadang itu nanti kalau kita lihat di dalamnya belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Saya lanjutkan. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia dalam kekudusan dan keintiman yang sejati. Ini yang Tuhan mau. Artinya apa? Artinya setiap hari Roh Kudus akan membawa kita yang sudah ditebus. Nah iya, saya baru ingat. Sebenarnya tadi awalnya saya mau ngomong bahwa kita ini sudah ditebus. Tanggal 18 April kemarin deh kita merayakan Jumat Agung. Saudara, ini kita harus renungkan ya bahwa Tuhan tuh sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita dengan di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang besar yang Tuhan mau korbankan dirinya. Makanya nanti saya akan coba ada 2 contoh yang ini untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Terus yang kedua itu pada hari Minggunya tanggal 20 itu kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita, dan pada hari ketiga Tuhan tuh bangkit dari antara mati. Dahsyatnya Tuhan kita ini. Di antara kita yang lihat di dunia ini, mana agama yang bisa mempunyai kepercayaan ada Tuhan yang bangkit dari antara mati? Hanya Yesus. Makanya kita bersyukur punya Yesus. Maka kita mesti alami Tuhan. Tuhan itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan kita juga harus bangkit dari kehidupan yang lama, manusia yang lama. Seperti di Efesus katakan bahwa sebab sesungguhnya
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kamu dahulu juga sama seperti mereka. Pada waktu kamu hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar, telah menghidupkan kita sekalipun kita telah mati. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Saya lanjutkan lagi dari yang ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah ini, kita ini hidup ya, kalau nggak disingkapkan oleh firman Tuhan, seperti ini. Dalam hidupnya itu seperti orang hukuman dari tempat tahanan. Bisa dibayangkan ya, kalau kita hidup dalam tempat tahanan itu nggak bebas. Mau ngapa-ngapain itu nggak bebas. Jadi ada waktu-waktu tertentu, kalau kita mau keluar, itu ada waktunya. Nah, itu Tuhan tuh mau bebaskan kita dari keterikatan, dari latar belakang masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Panggilan Tuhan tuh memanggil kita supaya kita dibebaskan, dibukakan mata kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 139 yang bunyi begini: bila tersingkap firman-Mu, memberi terang dan memberi pengertian kepada orang bodoh. Jadi pada waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan singkapkan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Itu tuh akan memberi terang, memberi pengertian kepada kita nih yang bodoh. Di hadapan Tuhan tuh kita ini sebenarnya bodoh. Tapi pada waktu itu mengenal Tuhan, oh hidup kita ini seperti ini ya. Karena kita nggak sadar. Di dalam Mazmur 19 ayat 13 mengatakan, siapakah yang mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Banyak hal dalam hidup kita ini yang tidak kita sadari. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Kita alami Tuhan. Maka kalau kita mengalami Tuhan, itu akan seperti Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Yeremia 9 ayat 24. Kebanggaannya, tetapi yang menjadi kebanggaannya itu adalah mengenal Dia dan memahami. Sungguh semuanya itu kusukai. Yang menjadi kesukaan itu mengenal Dia dan memahami. Nah, untuk kita mengenal Dia dan memahami, kita harus alami ini. Dan dalam perjalanan hidup kita ini, selama kita hidup di dunia ini, seperti umat Israel keluar dari tanah perbudakan kepada tanah, tujuannya kepada tanah perjanjian itu di padang gurun itu Tuhan mau bentuk kita. Kita hidup kita ini hari lepas hari ini ada aja pasti bermasalah. Tetapi respon kita itu dalam kita menghadapi masalah itu, apakah kita bersama dengan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan? Nah, kita akan melihat akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau tuh ajaib. Kita harus alami. Tadi saya katakan bahwa betapa dahsyat Engkau Tuhan. Memang itu mudah kita katakan, tapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak bisa berkata seperti lagu hanya lip service saja. Kemudian ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jadi Tuhan tuh mau memberikan kemasyuran, kemuliaannya dan kemasyurannya itu kepada kita yang hidup, bukan kepada patung. Makanya orang salah kadang-kadang menyembah. Maaf, saya mesti katakan bahwa kalau menyembah patung itu, Tuhan tuh menjadi kejijikan. Tuhan tuh tidak suka. Justru kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kembali untuk
tema khotbah pada sore hari ini tentang orang Kristen yang sejati. Bagaimana kita mau menjadi orang Kristen sejati? Kita lihat contohnya seperti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Ada ayatnya di Filipi 2. Nah, di sini. Nah, kita belajar seperti firman Tuhan yang dikatakannya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu, dalam kita hidup bersama ini, kita harus mempunyai penaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bukan menaruh menurut pikiran kita. Kadang-kadang kalau menurut pikiran kita itu seringkali dalam menghadapi masalah itu suka emosi, baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami. Tadi contohnya kayak tadi saya ceritakan yang pengalaman istri saya jatuh. Istri saya sampai ngomong, ini gara-gara kamu nih saya jadi jatuh. Itu diungkit-ungkit. Makanya hati-hati saudara ini, hati-hati dengan perkataan. Karena ada firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau kita mau berhasil dan beruntung, mulut kita hati-hati. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11 itu, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, jaga lidah kita terhadap yang jahat. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini janji Tuhan. Sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kalau kita mau mata Tuhan tertuju kepada kita, kita harus lakukan itu. Jaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Di dalam Roma 2, ini penting banget nih saudara. Saya juga waktu pas baca firman Tuhan di Roma 2 tentang kalau kita mau dapat hidup kekal, itu ada persyaratan yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya kita sudah terima Tuhan Yesus, tinggal tunggu waktu dan kita mau lakukan apa saja bebas. Enggak seperti itu. Di dalam Roma 2 ayat 5 itu yang mengatakan begini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari, waktu, dan mana murka dan keadilan Allah akan dinyatakan. Murka dan keadilan Allah akan dinyatakan. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan setia, dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Untuk hidup kekal itu, kalau kita tidak melakukan dengan tekun untuk berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, kita tidak akan dapat janji Tuhan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya. Murka dan geram akan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Hati-hati saudara. Jangan pikir kita sudah terima Tuhan Yesus, wah bebaslah kita mau melakukan apa saja. Tidak seperti itu. Perhatikan firman Tuhan ini. Terus kemudian ayat berikutnya, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Berbuat jahat itu bukannya berarti kita membunuh orang atau menipu, bukan seperti itu. Kadang-kadang dengan perkataan itu tadi seperti di 1 Petrus 3 ayat 10. Maka kita harus jaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan menipu. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita harus mencari perdamaian. Saya salut juga dengan Pak Sugeng nih ya. Saudara kenal ya Pak Sugeng nih.
yang suka khotbah di minggu keempat ya Pak Gemi, itu akan khotbah jadwalnya di sini. Itu sudah sering kali nih saudara, Pak Sugeng itu dibohongin. Saya kadang-kadang sudah ngomong ke Pak Sugeng, ini ada seseorang di jemaat kita juga dengan berbagai cara dia ngaku-ngaku sudah meninggal dan minta tolong saya. Saya bilang, Pak Sugeng jangan, ini dia bohong. Saya minta fotonya, kalau dia benar-benar meninggal, itu ada fotonya di depan peti jenazah. Dia nggak kasih. Yang dia kasih apa? Seolah-olah tuh anaknya lagi nangis di depan samping peti jenazah. Saya nggak yakin bahwa dia benar-benar sudah meninggal. Dia orangnya sudah di Kalimantan, udah pulang Kalimantan. Itu pulang ke Kalimantan aja dibiayain sama Pak Sugeng. Udah berapa banyak nih, tapi itu Pak Sugeng itu masih tetap mengasihi dia, mengampuni dia. Itu tuh Tuhan pakai Pak Sugeng ya, walaupun usianya sudah 82 ya Pak. Saya punya cita-cita seperti itu ya, seperti firman Tuhan Mazmur 92. Pada masa tua pun mereka masih berjuang, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Itu kerinduan saya. Kalau Tuhan izinkan saya sampai panjang umur seperti Pak Sugeng, saya mau masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang jadi berkat bagi saudara dan siapapun yang ada di sekeliling saya. Ya, terus saya lanjutkan. Nah, seperti contoh Tuhan Yesus ya, dia walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, saya coba renungkan firman Tuhan ini ya. Tuhan Yesus itu dia sebagai pencipta, dia bukan orang, bukan manusia, dia pencipta. Tapi pada waktu dia diutus oleh Allah Bapa, dia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan rupa sebagai, tidak mempertahankan, mengambil rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengosongkan diri kita. Jangan melihat diri kita ini sudah mungkin posisi kita, jabatan kita, status kita, titel kita. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus kosongkan seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat hidup kita ini ngalamin Tuhan, kita harus kosongkan seperti Tuhan Yesus. Saya bisa bayangkan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada kita yang hidup di atasnya. Dia mau kosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi saudara kalau dikecewakan, jangan melihat diri kita ini. Siapa gua ini? Gua berpengalaman dengan mungkin ya, dengan jabatan, atau saya punya mungkin di kantor, saya punya pengalaman pekerjaan, kayaknya dibuat tidak dianggap misalnya. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kosongkan diri kita, ambil, dan bahkan di ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia itu menjadi dari menjadi statusnya Tuhan, dia turun, dia kosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, bahkan dia menjadi mengambil rupa seorang hamba, Dia tidak anggap dia sebagai Tuhan. Pada waktu dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Pada waktu dia disalibkan itu, saudara bisa bayangkan, dia diludahi. Dia Tuhan loh. Cuma pada saat itu dia diutus oleh Bapa, tujuannya untuk menembus dosa kita. Dia menjadi sama seperti kita manusia, tapi dia merendahkan dirinya. Itulah, setelah itu ayat 9 yang mengatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi,
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, untuk kita menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Tanggalkan segala keangkuhan kita, segala hal-hal yang pikir kita ini kita sudah mendapat pengalaman atau jabatan, itu harus tanggalkan. Apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tidak usah ambil hati yang membuat kita menjadi sakit kecewa, sakit hati. Tapi kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus, kita harus hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Namanya Kristen, kita adalah orang-orang Kristen ya. Kristen orang umatnya yang percaya pada Kristus. Jangan hanya sekedar nama di KTP itu Kristen, tetapi kelakuan kita itu bukan Kristen, yang tidak menjadi kesaksian. Tadi firman Tuhan di dalam Yesaya 42 itu yang mengatakan kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita sudah diubah, kita sudah berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau, orang tuh akan melihat. Nggak usah ngomong, orang akan melihat. Kehidupan kita ini dari kehidupan yang lama menjadi manusia yang baru. Orang akan melihat akan ada suatu perubahan, bahwa di dalam kita itu ada Kristus. Saya mau sampaikan ada satu ayat yang di Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Perbuatan daging itu telah nyata. Saudara jangan pikir kita diterima Tuhan Yesus ini sudah sekali selamat tetap selamat ya. Hati-hati saudara. Itu masih ada, kita hidup dunia ini masih ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang membuat kita itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya akan buktikan ya. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang seringkali tidak sadar. Kepentingan diri sendiri, percidiran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang bicara adalah Paulus di surat Paulus. Jadi keselamatan itu bisa saja hilang. Satu ayat lagi, Yesaya 48 ayat 19b. Dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini tidak dilenyapkan ya. Artinya kalau kita melakukan apa yang menjadi syarat-syarat untuk mendapat salah satunya itu keselamatan. Beginilah firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya, nah ini penting, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyak. Nah yang terakhir nih, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Jadi berarti kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, itu nama kita tuh bisa dilenyapkan. Makanya saya bilang hati-hati saudara. Bukan saya yang ngomong, Yosua 1 ayat 8. Nanti kalau saya yang ngomong disalahin lagi. Yosua 1 ayat 8. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita harus hati-hati. Perkatakan firman Tuhan supaya kita dengar dan kita terus dipimpin Tuhan di jalan yang kekal. Jangan kita melenceng kemana-mana. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Seperti umat Israel yang dibawa kepada tanah perjanjian, itu di padang gurun itu memang dia mengalami kesusahan, kepanasan. Tapi Tuhan itu menyertai. Malam kedinginan, ada tiang api.
supaya dia tetap nggak kedinginan, tapi masih sering komplain. Nah, disitulah Tuhan mau ubah, mau bentuk supaya berubah nih hidup kita itu serupa seperti Kristus. Ya, jadi kita menjadi namanya orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Memang itu nggak gampang, saudara. Kita harus belajar terus, belajar, dilatih. Seperti tadi yang saya katakan, saya sama Pak Randy ini cuma seminggu sekali, cuma berapa, setengah jam dikasih kesempatan untuk setiap murid yang belajar. Tapi kalau kita nggak melatih, itu kaku lagi tangan. Ada cara-caranya untuk pegang tutsnya itu memang harus dilatih. Dan saya pernah dengar ada teman, dia nggak punya keyboard, dia bikin pakai papan, dia tulis gambar. Nah, dia latih dari situ. Nah, kalau kita berusaha untuk belajar supaya kita berkembang dan menjadi bisa untuk melakukan apa yang kita mau nih, seperti belajar keyboard atau kita belajar melakukan kehendak Tuhan, kita harus latih. Susah atau gampang itu kita harus latih terus bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Saya melihat kalau di sini ya saudara, bahwa keberadaan di gereja ini dengan seperti ini ya, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun dengan keberadaan seperti ini nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Misalnya kerinduan kita setiap gereja itu punya jemaat yang lebih banyak, dan mungkin ada lagi, misalnya ada AC, mungkin ditambah lagi yang lebih banyak supaya dingin, supaya kita nyaman bergereja atau beribadah. Tapi Tuhan tuh melihat, saudara, Tuhan tuh mau uji apakah dengan keberadaan seperti ini, apakah kita tetap mengasihi Tuhan, apakah kita tetap mencintai Tuhan. Tuhan mau uji, bahwa Tuhan bilang katanya, kita gampang tadi mengatakan bahwa ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hidupku. Bener nggak kamu ngomong seperti itu? Maka Tuhan mau uji. Nanti kalau kita udah lulus dari ujian itu berkat-berkat Tuhan akan datang. Maka kata firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 19, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, ada janji-janji Tuhan tuh Tuhan akan genapi. Seandainya kalau Tuhan tidak menggenapi janji-janji Tuhan, di situ Tuhan mau uji apakah kita tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, slide yang berikutnya. Nah, di sini saya kasih contoh yang tentang Abraham. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian 18 ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan, saudara. Seperti yang tadi saya sebutkan di dalam Yesaya 42 ayat 5 dan sampai 8, bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian ini kepada umat manusia. Setiap kita itu akan mengalami janji-janji Tuhan. Tadi yang salah satunya janji Tuhan itu Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Kalau engkau perhatikan perintah-perintahku, ada damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Tapi kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada waktu Abraham umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun, janji Tuhan itu seperti ini. Berarti dia punya keturunan, dari keturunan itu akan terus dia punya keturunan lagi, akan menjadi bangsa yang besar. Ya kan, secara logika kan, kalau dia punya menjadi bangsa yang besar, dia punya keturunan kan. Keturunannya pada waktu itu adalah Ishak. Tapi pada saat itu Tuhan minta, coba slide berikutnya. Abraham menyerahkan Ishak di gunung Moria, ada ayatnya?
Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam lubang. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini jelas saudara, tidak sesuai dengan ekspektasi. Harapan dia menjadi, coba slide sebelumnya, yang bawa sebelumnya, bahwa janji Tuhan itu di Kejadian 18:18, bahwa sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Mengenai bicara dengan keluarga nih, kadang-kadang kita akan mengalami janji Tuhan tuh yang di Mazmur 128, bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Dia akan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anak. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan punya istri yang seperti pohon anggur yang subur, dan kita punya anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja kita di rumah. Tapi pada kenyataannya, kita walaupun sudah takut akan Tuhan, gak punya anak. Nah, di situ apakah kita masih komplain? Kita sudah sungguh-sungguh nih, tapi kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah kita komplain? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada? Tuhan uji. Tuhan itu mau bentuk. Tuhan mau kita ngalamin Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi yang menjadi kebanggaannya adalah mengenal Dia dan memahami Dia. Sungguh semuanya itu kusukai. Untuk kita menghadapi, untuk bisa mengenal Dia, kita harus mengalami padang gurun. Kita harus mengalami masalah dulu. Disitulah baru kita bisa melihat akan pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak menghadapi masalah, kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Oh iya benar ya Tuhan, bahwa Engkau itu Tuhan yang hidup. Ada juga nih teman yang dari gereja, dulu kita sama-sama pelayanan di Roxy, cuma dia tinggalnya di Serpong. Dalam perjalanan dia menuju dari rumahnya, dari Serpong menuju ke Roxy, dia naik mobil ya. Dan dalam perjalanan masih di daerah BSD itu ada mobil truk nabrak dia, plesek tuh mobil. Seketika itu juga orang itu meninggal. Nah, kalau bisa kejadian seperti itu, kok Tuhan tidak melindungi ya? Seolah-olah kita dibiarkan saja ini. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikat diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Nah, disitulah ujian buat diri kita. Apakah kita tetap mau setia datang kepada Tuhan? Setiap hari kita baca firman Tuhan, walaupun Tuhan tidak mendengar.
Saya juga ngalamin ya, saya juga rindu. Di Yesaya 50 ayat 4 mengatakan gini, Tuhan memberikan pada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat yang baru pada orang yang letih lesu. Nah di ayat B ini, setiap pagi Tuhan pertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telinga saya dan supaya saya tidak memberontak dan berpaling ke belakang. Saya ada suatu kerinduan ya, untuk pendengaran saya ini dipertajam. Maksudnya pertajam mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita dituntun sama Tuhan dalam hidup kita itu enak, saudara. Tuhan kasih tahu. Itu di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya Tuhan beritahukan. Kalau Tuhan beritahukan, misalnya kalau dolar mau naik nih, misalnya nih, kalau kita sudah peka nih, Tuhan tuh bisa kasih tahu beli dolar atau beli saham ini, misalnya nih, itu bisa terjadi, saudara. Apapun yang Tuhan mau, kalau kita berkenan, kalau kita takut akan Tuhan, itu janji Tuhan tuh digenapi. Bukan janji manusia. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tuh Allah, bukan manusia, sehingga Dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Apa yang Dia firmankan, Dia tepati. Apa yang dibicarakan, Bilangan 23 ayat 19, tolong ayatnya. Bilangan 23 ayat 19. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya, dan apa yang Dia bicarakan dan tidak ditepati. 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Nah pada waktu saya coba ya bangun pagi untuk mengenal Dia, dan juga Tuhan mau pertajam mendengar kita, saya coba saya bangun pagi, saya coba untuk komit jam 4 pagi untuk mencari Dia. Sesuai dengan Amsal 2 ayat 4 juga mengatakan, jika engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah saya coba terus bangun pagi ya, tapi saya tidak mengalami bahwa Tuhan itu bicara. Tapi kadang Tuhan itu bicara melalui firman Tuhan. Seperti di dalam Yeremia 15 ayat 16. Firman Tuhan itu berbicara, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatimu. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta. Ini yang Tuhan mau. Bukannya, walaupun saya tidak mendengar suara Tuhan ya, ataupun sekalipun tidak dipertajam, saya tetap mau mengasihi Tuhan. Saya tetap mau datang kepada Tuhan. Saya mau kejar Tuhan seperti di Amsal 2 ayat 4, supaya kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mengenal Allah. Kenapa saudara? Kalau kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, itu Tuhan itu jamin saudara, kita akan diselamatkan. Jangan berpikir saudara sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan tidak boleh. Seperti firman Tuhan, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Tapi itu ada persyaratannya. Kita harus melakukan apa? Jika engkau sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, itu baru janji Tuhan digenapi. Ada satu ayat lagi pengalaman yang saya bilang di Yosua 1 ayat 8, yang saya bilang jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Nah, kalau kita dalam hidup kita, perjalanan kita mau berhasil dan beruntung, kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Contohnya nih, seperti yang dua orang penyamun yang ada di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Yang satu, dia berkata begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu dia menghujat, saudara. Tapi ada temannya yang berkata begini, tidakkah engkau takut kepada Allah? Juga tidak kepada Allah. Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini sangat beruntung, saudara. Yang saya ambil contoh seperti dia ya. Hidup dia itu sebelumnya sebagai penyamun. Tapi pada akhir hidupnya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia dihukum di atas kayu salib di sebelah kanan atau kiri, saya tidak tahu persisnya. Tapi dia beruntung, dia menyadari akan dosa-dosanya. Dan akhir hidupnya itu, dia diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan itu tidak melihat akan kehidupan yang lama, akhir hidup kita itu. Makanya saudara, untuk kita bisa beruntung, kita harus sampai akhir kehidupan kita itu tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Kalau tidak, itu akan kepercayaan kita akan menjadi sia-sia. Bukan kata saya ya, kata Tuhan. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Tapi itu ada syaratnya. Harus memperhatikan perintah-perintah. Nah, untuk kita bisa mengetahui perintah-perintahnya, kita harus baca firman Tuhan. Dan kita harus dengar apa kata Tuhan. Mau dituntun. Jangan seperti umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dia tidak mau dituntun. Hidupnya itu hanya apa menurut dia mau-maunya itu. Makanya relakan saudara kalau mau dibentuk. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, berserah penuh. Kalau Tuhan mau bentuk, mau disuruh kemana aja, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan seperti Yunus ya, kabur masuk ke dalam perut ikan. 3 hari dia di perut ikan. Tapi puji Tuhan, dia di dalam perut ikan itu dia bertobat. Kalau enggak, dia masih tetap aja di perut ikan sampai dia binasa. Nah, saya menghimbau saudara-saudara setelah mendengar firman Tuhan ini, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, kosongkan diri kita. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita punya Tuhan aja, dia sebagai pencipta, dia mau mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Apalagi kita ciptaannya itu kecil, saudara. Kalau kita lihat dari gedung paling tinggi, saya lihat di Tamrin atau di Sudirman, ada gedung sampai tingkat sampai 100 gitu. Dan di atasnya itu ada tempat-tempat apa itu? Saya baru lihat itu. Dan pada waktu kita posisi di atas itu melihat ke bawah itu kecil banget. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur punya Tuhan. Kalau kita dia masih berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, yang kedua, kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi dengan ini, apa yang kita harapkan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu. Kita jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Hanya lihat Tuhan Yesus. Itu yang menyelamatkan kita sampai kepada akhir kehidupan kita. Janji Tuhan akan pasti digenapi. Amin saudara. Tuhan berkati. Kita berdoa ya, kita bangkit berdiri. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan memimpin mereka
masuk di dalam rencana yang Tuhan sudah tetapkan bagi pribadi lepas pribadi. Karena Engkau sudah memanggil mereka untuk masuk penyelamatan. Tuhan, Engkau yang membentuk mereka. Engkau yang memberi perjanjian kepada mereka. Engkau yang membuka, Tuhan, mata yang selama ini tertutup oleh ilah-ilah zaman ini. Dan Engkau juga yang mengeluarkan kami yang seolah-olah yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Engkau mengeluarkan kami yang hidup di dalam ketidaktahuan ya Tuhan. Lepaskan Tuhan, karena janji-Mu Tuhan, sesudah Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara mati. Dan kami juga bangkit dari kehidupan yang lama Tuhan, menjadi manusia yang baru, yang cinta akan Kau dan mengasihi Kau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap berkata, Tuhan satu-satunya penolong kami. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Dengan tangan-Mu, lengan-Mu yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, supaya kami dituntun sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini. Dan firman Tuhan tidak akan kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluarga ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan membawa persembahan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama siapkan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Santoso Tuhan di dalam pelayanan keluarga. Tuhan yang memberkati, pakai lebih heran lagi, berikan kesehatan, umur yang panjang, turun atas pelayanan beliau Tuhan. Bapak, sebagai ungkapan syukur kami di sore hari ini, kami akan membawa persembahan. Biarlah setiap rupiah persembahan kami ini Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati setiap kami, dan kami diberkati di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini ungkapan syukur kami di sore hari ini. Demi nama Yesus, semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus.
Mei kita akan ada ibadah kenaikan di Roxy Mas. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh mendaftarkan diri kepada Pak Johannes maupun juga kepada Ibu Leni, Ibu Rode juga boleh mendaftarkan diri bahwa kita akan sama-sama berangkat ke Roxy Mas. Nanti ada kendaraan yang disediakan Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan boleh datang bawa keluarga, bawa teman-teman gitu. Nanti ada kendaraan yang disiapkan, kalau banyak bisa 2 angkot, 3 angkot, kalau banyak bisa 5 bus mungkin. Jadi bawa teman-teman, bawa keluarga sama-sama tanggal 29 Mei itu hari Kamis. Kita akan ada ibadah kenaikan di GBI Sungai Yordan Roxy Mas jam 10 pagi seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekitar jalannya di jam 8 mungkin ya di tempat ini ya. Kalau jam 5 kepagian Bapak Ibu Saudara ya, belum buka gitu. Jam 8 kita berangkat, nanti ibadah jam 10 sama-sama kita beribadah bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Dan seperti biasa ibadah Youth and Teens Bapak Ibu Saudara akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Mari sama-sama anak-anak muda terus bertumbuh, berkembang di dalam takut dan mengenal akan Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan kita menerima doa kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, kuasa di udara di surga. Dalam nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datang dalam kemuliaan-Mu jadi surga, di bumi seperti surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti surga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita berdoa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu. Aku punya Tuhan.